jadi kurang lebih seperti ini. Jadi ini bisa diganti nanti misalkan teman-teman mau mengganti materialnya ini tidak serta-merta langsung diganti dari sini ya. Ini bisa kita sesuaikan. Saya kita klik seperti ini, kemudian saya mau atur misalkan maksimum spacingnya di sini jaraknya 50, kemudian yang untuk satunya ini misalkan jaraknya 75. Nanti bagian framenya ini akan menyesuaikan. Jadi dia akan mengikuti layout grid yang sudah kita atur pada properties. Oke, kita tunggu sebentar, nanti hasil akhirnya dia akan berubah ya, seperti itu. Oke, nah kurang lebih seperti inilah model daripada parametric base yang sudah disesuaikan ya. Nah, nanti di tutorial selanjutnya akan saya bagikan bagaimana cara kita mengubah dimensi daripada pipanya atau mungkin dari roof materialnya. Ini bisa kita atur ya. Sekian tutorial dari saya. Jika merasa video bermanfaat, silakan di like, share bagi yang membutuhkan. Dan seperti biasa, jika teman-teman ada pertanyaan, boleh tinggalkan pesan di kolom komentar. Ini akan saya lanjutkan nanti di tutorial selanjutnya agar di tutorial kali ini tidak terlalu panjang. Hasil 3D akhirnya modelnya akan terlihat seperti ini. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih. I never thought I'd feel like this. Baiklah, kembali lagi dengan saya Fardi Kalumata di channel BIM Engineering Polindo. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial Autodesk Revit ya. Di sini saya mendapatkan data dari salah satu penonton YouTube saya. Nah, di sini saya diberikan data seperti ini. Ingin membuat model dengan bentuk seperti ini ya. Jadi model kayak villa, tetapi atapnya di sini bukan yang seperti pada umumnya. Jadi di sini atapnya berbentuk kuba, tetapi tidak seutuhnya kuba karena di bagian depan ini terlihat lebih rendah, kemudian di bagian atas ini terlihat lebih tinggi, dan di bagian sisinya kiri dan kanan terlihat lebih membesar ya atau lebih terbuka. Oke, seperti apa membuat ini? Oke, kita lihat di Revit. Nah, jadi model konsep dasarnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini sudah saya buat dan di kesempatan kali ini akan saya bagikan bagaimana cara membuat model seperti ini ya. Nah, untuk membuat model seperti ini, kita akan membuatnya dalam 2 tahapan. Tahapan yang pertama, kita akan membuat model dasarnya yang berbentuk kubah. Dan tahapan yang kedua, kita akan membuat model untuk frame-nya atau truss frame-nya ini dalam model parametric base. Oke, kita langsung saja. Di sini saya close dulu, ini saya tutup. Kita pilih no saja. Nah, kemudian kalau sudah, di sini teman-teman akan masuk ke menu family. Teman-teman pilih new. Kemudian pastikan di family-nya itu menggunakan English ya, bukan English Imperial. Sebab jika kita menggunakan English Imperial, maka satuannya akan menyulitkan kita karena satuannya dalam satuan ins ya. Seperti itu. Kemudian yang pertama, kita akan membuat model kubahnya. Untuk membuat model kubah, teman-teman bisa menggunakan konseptual mask ya di sini. Oke, kemudian metrik saya pilih open. Nah, setelah dibuka nanti model dasarnya kurang lebih seperti ini ya untuk konseptual mask. Nah, di sini saya akan atur create pertama satuan ya. Satuan di sini saya akan gunakan panjangnya menggunakan sentimeter saja agar lebih mudah. Oke, kemudian saya akan buat reference-nya untuk as kiri dan kanan akan di offset ya. Pertama pilih create, kemudian plan, kemudian pilih pick line. Saya mengasumsikan untuk bagian lebar ini mungkin sekitar 6 meter ya atau 5 meter. Maka akan saya offset di sini sekitar 250. Oke, seperti ini. Kemudian ke belakang akan saya offset 300 sehingga villa ini secara sederhana ukurannya kurang lebih 5 kali 6 ya. Nah, untuk bagian luar ini mungkin akan saya offset sekitar 75 cm ya. Berarti di sini saya create lagi, plan lagi, kemudian pick line di sini saya offset 75 ini untuk bagian luarnya.
Oke, di satu sisinya lagi kita buat yang sama ya. Nah, jika sudah punya referensi seperti ini, selanjutnya teman-teman masuk ke menu view ya, kemudian pilih user interface, pilih project browser. Nah, di sini akan saya ganti tampilan view ini ke tampilan level 1. Nah, tampilan level satunya jadi seperti ini ya. Nah, kita kembali ke menu create, kemudian untuk membuat model atap lengkung atau berbentuk kubah seperti ini, kita akan menggunakan sistem parametrik ya di sini. Jadi tidak bisa menggunakan model atap yang standar bawaan dari template arsitektur. Oke, jadi caranya pilih create dulu. Kita akan buat point element. Ya, di sini jika teman-teman menggunakan point element, kita bisa membuat 3D splines, lines, dan objek lainnya dengan menggunakan model lines ya. Tetapi kita perlu membuat point elemennya dulu. Oke, pertama saya klik seperti ini. Kemudian untuk placement plane-nya level 1, ini saya tempatkan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, kalau teman-teman perhatikan dalam model 3D seperti ini bentuknya ya. Nah, kita perhatikan di sini, di bagian depan dan bagian tengah ini tingginya berbeda. Bagian depan lebih rendah sedikit, sedangkan bagian belakang pasti juga lebih rendah. Berarti di sini, bagian tengah ini, dari bagian belakang, tengah, dan juga depan, akan saya naikkan dengan tinggi yang berbeda. Untuk bagian tengah, saya akan naikkan mungkin tingginya di 400 atau 450, seperti ini. Kemudian untuk bagian belakang, di sini saya coba dengan 375. Kemudian di bagian depan, di sini saya akan coba dengan kalau yang ini berapa ya tadi? 400 ya. Ini 4,5, berarti yang bagian depannya akan saya naikkan 400 saja. Oke, jadi bagian belakang lebih rendah daripada bagian depan, sedangkan bagian depan lebih rendah daripada bagian tengah. Secara model 3D, poinnya seperti ini. Nah, tugas kita selanjutnya adalah membuat reference lain yang akan kita jadikan surface atau model permukaan. Caranya, teman-teman pilih spline through point, kemudian pilih reference atau set work plane-nya. Di sini saya pilih yang ini, satu. Kemudian saya mulai menggaris ya dari sini, atas dan ke bawah. Ini sudah jadi, klik modify. Selanjutnya, kita lanjutkan spline through point lagi. Kita pilih untuk reference work plane-nya di sini ya. Klik yang ini, bagian tengah dan bagian bawah. Oke, kemudian modify dan kita lihat putar sedikit. Nah, akan terlihat seperti ini. Bagian akhir saya akan buat model seperti ini ya. Jadi saya pilih lagi spline through point, kemudian set work plane di sini. Bagian ini saya hubungkan dengan tengah dan bagian bawah. Modify lagi, maka kurang lebih modelnya sudah jadi seperti ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini silakan diklik untuk reference yang sudah dibuat tadi ya, untuk lainnya di sini. Kemudian kalau sudah diselect, di sini sudah terpilih line mesh tree ya, ada 3 yang sudah terselect. Teman-teman pilih create form. Setelah di create form nanti akan terbentuk model seperti ini. Nah, jika sudah jadi model seperti ini, kemudian dirasa tidak cukup atau tidak sesuai, nah ini teman-teman bisa sesuaikan lagi ya. Misalkan di sini saya mau menyesuaikan bagian belakang. Ini terlalu tinggi. Nah, diklik saja di form elemen vertex. Kemudian di sini bisa ditarik ya, ditarik ke bawah. Nah, ini bisa direndahkan seperti ini. Nah, kemudian kalau misalkan ini ternyata kelebihan, silakan dinaikkan lagi seperti ini. Dan bagian depan juga sama ya, di sini bisa diturunkan sedikit. Kemudian puncaknya ini mungkin juga kalau terlalu tinggi, teman-teman bisa turunkan juga sedikit. Jadi di sini mengatur parametriknya ini lebih fleksibel ya. Kalau dilihat dari level 1 modelnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita perhatikan di bagian depannya ini sedikit ada yang keluar ya, seperti ini. Oke, ini teman-teman tinggal klik saja di bagian ujung di sini ada titik dot seperti ini. Kalau dilihat dari tampilan 3D dia seperti ini ya. Nah, fungsinya ini teman-teman bisa angkat ataupun turunkan. Misalkan ini saya angkat ke atas ya di sini. Misalkan saya angkat seperti ini, maka dia akan jadi seperti ini. Kalaupun saya keluarkan, nanti dia akan jadi seperti ini.
Jadi ini tergantung dari kebutuhan desain teman-teman semua, mau dimodelkan seperti apa. Misalkan di sini seperti ini, kemudian di sini juga saya ganti misalkan dari tampilannya, ini saya tarik seperti ini, kemudian saya keluarkan seperti ini juga bisa ya. Ini tergantung dari teman-teman semua. Ini ada di garis luar ya, ini hampir sejajar. Ini coba saya paskan dulu ya. Ini saya atur seperti ini, saya tarik. Kemudian di bagian ini juga saya akan tarik keluar ya di sini. Tekan tab sampai muncul bagian poinnya. Yang ini ya. Ini saya tarik seperti ini, kurang lebih seperti ini. Oke, jadi kalau kita lihat dari tampilan 3D, modelnya sudah jadi seperti ini. Kalau tampilan depan, maka akan terlihat modelnya seperti ini. Oke, jadi silakan nanti teman-teman boleh berkreasi. Ini juga masih bisa ditinggikan ya. Misalkan di sini bagian ini bisa kita naikkan sama dengan yang bagian satunya ya. Nah, ini seperti ini. Jadi di sini terlihat kalau kita lihat tampilan front, ini bisa kita turunkan ke bawah. Kemudian bisa juga kita undurkan ke belakang ya, biar dia sejajar seperti ini. Oke, kurang lebih seperti itu. Kalau sudah, di sini langkah terakhir, teman-teman bisa memasukkan family base generic modelnya ya. Nah, di sini saya contoh misalkan seperti ini. Di sini belum berbentuk ya, masih dalam model seperti ini. Klik seperti ini, kemudian saya akan membagi surface-nya ini di sini ya, divide surface. Nah, dia menjadi seperti ini bentuknya. Nah, di sini kalau sudah, teman-teman bisa memasukkan family yang lain. Di sini saya masukkan dulu, misalkan saya klik seperti ini, kemudian saya lihat di propertiesnya di sini ada begitu banyak, misalkan arrow ya, ini bentuk penutupnya seperti ini, hexagon. Nah, kemudian ada juga triangle ya, seperti ini. Nah, ini bisa diganti-ganti menurut keperluan teman-teman semua. Tetapi misalkan teman-teman memerlukan yang khusus seperti ini juga bisa di custom ya. Ini contohnya saya akan masukkan misalkan insert, saya sudah membuat family-nya, load family, kemudian di sini family roof pattern base parametric. Ini saya open. Nah, ini bisa dimasukkan ke dalam bentuk daripada kubah yang sudah kita buat ini ya. Nah, ini saya ganti ya, misalkan saya ganti dengan parametrik ya di sini. Oke, roof pattern base parametric. Nah, nanti secara otomatis dia akan berubah seperti model base yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi di sini saya tidak buat langsung karena nanti tutorial yang menjadi terlalu panjang. Jadi nanti akan saya buatkan di video selanjutnya bagaimana kita membuat parametric base ya. Jadi kalau di model yang seperti ini cukup yang sederhana. Nanti untuk materialnya bisa di adjust ya, diganti dengan ini model sirap atau bitumen ya dengan motif. Oke, nah ini. Jadi modelnya akan jadi kurang lebih seperti ini. Jadi ini bisa diganti nanti misalkan teman-teman mau mengganti materialnya ini tidak serta-merta langsung diganti dari sini ya. Ini bisa kita sesuaikan. Saya kita klik seperti ini, kemudian saya mau atur misalkan maksimum spacingnya di sini jaraknya 50. Kemudian yang untuk satunya ini misalkan jaraknya 75. Nanti bagian framenya ini akan menyesuaikan. Jadi dia akan mengikuti layout grid yang sudah kita atur pada properties. Oke, kita tunggu sebentar, nanti hasil akhirnya dia akan berubah ya, seperti itu. Oke, nah kurang lebih seperti inilah model daripada parametric base yang sudah disesuaikan ya. Nah, nanti di tutorial selanjutnya akan saya bagikan bagaimana cara kita mengubah dimensi daripada pipanya atau mungkin dari roof materialnya, ini bisa kita atur ya. Sekian tutorial dari saya. Jika merasa video bermanfaat, silakan di like, share bagi yang membutuhkan. Dan seperti biasa, jika teman-teman ada pertanyaan, boleh tinggalkan pesan di kolom komentar. Ini akan saya lanjutkan nanti di tutorial selanjutnya agar di tutorial kali ini tidak terlalu panjang. Hasil 3D akhirnya modelnya akan terlihat seperti ini. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih. I never thought I'd feel like this.